Halo anak-anak baik, jumpa lagi dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan. Pada video kali ini kita akan belajar tentang kekongruenan dan kesebangunan ya. Tapi kali ini kita akan belajar kekongruenan bangun datar. Baiklah, sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe channel Matematika Menyenangkan. Tombolnya di sebelah kanan bawah. Klik lonceng untuk semua dan klik like videonya supaya Anda mudah mendapatkan video-video pembelajaran materi ini dari awal sampai akhir. Kita mulai ya. Nah, anak-anak, kekongruenan dan kesebangunan. Kita akan membahas tentang peta konsepnya dulu ya. Apa saja sih yang akan kita pelajari gitu ya dalam kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Nah, jadi yang kita pelajari adalah yang bangun datar. Jadi kalau yang bangun 3 dimensi tidak ya. Misalnya mobil dengan replikanya, mobil-mobilan gitu ya. Nah, itu tidak kita pelajari. Yang kita pelajari bangun datar ya. Kalau gambar mobil boleh dong gitu ya. Kemudian kita akan belajar juga kekongruenan. Ini jadi tulisan kuning ini sampai ke bawah adalah kekongruenan. Yang sebelahnya yang berwarna pink itu kesebangunan sampai bawah ya. Apa sih bedanya kekongruenan dan kesebangunan? Nanti kita akan belajar ya nak. Nah, kekongruenan itu ada yang bangun datar, jadi nanti syaratnya kita pelajari. Kesebangunan pun begitu, bangun datar ya, ada syaratnya. Kemudian lebih menukik lagi, bangun datarnya berupa segitiga. Jadi nanti kita belajar tentang kekongruenan segitiga, juga kesebangunan segitiga, begitu ya. Nah, untuk segitiga syaratnya itu lebih simpel. Nah, lebih simpel dari bangun datar ya. Nanti syaratnya apa coba yang lebih simpel itu? Jadi ada syarat kekongruenan segitiga, juga ada syarat kesebangunan segitiga. Dua-duanya lebih simpel daripada kekongruenan bangun datar ataupun kesebangunan bangun datar, begitu ya. Jadi ini ada syarat sisi apa itu ya? Nah, nanti kita belajar nak ya. Kemudian ini syarat kesebangunan segitiga, ini ada 2. Nanti kita juga akan belajar. Kemudian yang paling akhir adalah yang sering kita akan pelajari atau keluar di ujian-ujian adalah menghitung panjang sisi dan besar sudut dari segitiga-segitiga sebangun dan kongruen, begitu ya. Baiklah, kita sekarang akan mulai dengan kekongruenan ya nak ya, bangun datar. Nanti pada pertemuan berikutnya di video selanjutnya kita akan belajar kekongruenan segitiga, gitu ya. Jadi sekarang bangun datar dulu, kekongruenan bangun datar. Kalau kekongruenan sudah selesai, baru kita nanti kesebangunan, gitu ya. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, anak-anak, bagaimana kita dapat mengidentifikasi dua bangun datar itu dikatakan kongruen? Kongruen itu apa? Dua bangun datar kongruen itu yang seperti apa? Coba kita lihat ya. Nah, ini anak-anak ada 2 gelas. Gelasnya sama persis nggak sih? Sama ya, besarnya sama gitu ya. Ini kelihatannya gambarnya ya hanya di copy paste ini ya. Nah, ini 2 gambar gelas yang kongruen ya, lekuk-lekuannya sama gitu ya. Nah, contoh yang tidak kongruen ada nih. Ini adalah contoh 2 gambar gelas yang tidak kongruen, gitu ya nak ya. Kemudian kita cari lagi. Nah, ini ada. Oh, ini figura nak. Figura batik yang kongruen ini ya. Baiklah. Kemudian ada lagi nih. Nah, ini adalah 2 figura gambar wayang yang tidak kongruen. Jadi apa sih Bu yang kongruen itu? Gambarnya sama? Tidak ya, kalau gambarnya sama, ini wayang gambarnya sama, tapi tidak kongruen. Ya kan nak? Nah, namanya sama. Nah, kalau namanya sama, ini sama-sama gelas, tapi bukan kongruen yang sebelah sini, gitu. Jadi apa ya kongruen itu? Bentuknya sama. Ya, bisa jadi ini kita pelajari dari 2 gambar yang kongruen ini, bentuknya ternyata sama ya nak, persegi panjang. Tapi tidak hanya bentuk, kalau bentuk yang wayang ini juga bentuknya sama-sama persegi panjang. Berarti tidak hanya bentuk ya, apa nak? Besarnya. Iya, bentuk dan besarnya berarti ya. Nah, kesimpulan awal seperti itu nak. 2 bangun datar itu kongruen adalah 2 bangun datar yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama.
Ini kesimpulan awalnya ya. Memang ada kesimpulan yang lain, Bu. Nah, kita lihat saja. Apalagi tuh syarat apa namanya? Dua bangun datar kongruen itu selain bentuk dan ukuran yang sama, ya. Nah, ini Nak, lihat. Di bawahnya ini ada contoh pasangan bangun yang kongruen. Ini dua persegi panjang yang kongruen. Warnanya berbeda tapi bentuk dan ukurannya sama ya tidak sih? Bentuknya persegi panjang, ukurannya sama besar. Kok tahu sama besar? Nah, ini ada stripnya Nak. Strip 1 itu sama panjangnya dengan strip yang satu ya. Strip 2 itu sama panjang. Nah, jadi ukurannya sama tuh ya. Kemudian sebelahnya dua persegi kongruen. Ya, sisinya sama-sama 4 cm ya, sama-sama dua persegi. Jadi ini adalah dua persegi yang kongruen. Ini ada bintang yang sama persis, hanya warnanya berbeda ya. Ya, ini juga 3 bintang kongruen. Kemudian ini segi 6. Nah, ada segi 6 yang kongruen gitu ya. Terus yang tidak kongruen gimana? Coba kita lihat. Nah, gambar di bawah ini adalah contoh pasangan bangun yang tidak kongruen, Nak. Ya, persegi panjang ini tidak kongruen ya. Lebarnya ini lebih sedikit atau lebih kecil lebarnya dibanding dengan yang berwarna oranye ya. Gitu. Yang ungu dengan yang oranye lebarnya lebih sedikit. Mungkin panjangnya sama tapi lebarnya tidak sama ya. Jadi dua persegi panjang yang tidak kongruen. Kemudian ini. Ini sisinya semua sama tuh tapi kok tidak kongruen? Iya, karena apanya Nak kira-kira? Kira-kira bentuknya ya. Ini bentuknya sebelah ketupat kan ya. Yang sebelahnya persegi. Nah, ini sudutnya kalau persegi kan 90 semua ya Nak. 90 derajat semua kan siku-siku ya. Nah, kalau ini belah ketupat ya tidak tahu sudutnya berapa. Oh, jadi perbedaannya apalagi coba Nak? Selain sisi, sudutnya ya tidak Nak? Ya, kalau yang gambar yang A yang ini tidak kongruen karena sisinya tidak sama panjang yang bersesuaian. Lebar kan lebar lagi, jadi yang bersesuaian namanya ya. Terus ini juga, ini kalau yang gambar yang ini sudutnya tidak sama besar ya Nak ya. Baik. Nah, kalau yang ini bintang ya kelihatan jelas yang satu besar yang satu kecil ya. Juga untuk segi 6 ini. Nah, jadi kesimpulan berikutnya selain bentuk dan ukurannya sama, apa kesimpulannya ya? Nah, coba hubungkan dengan sudut dan panjang sisi dua bangun yang kongruen. Sudutnya kita lihat dengan panjang sisinya ya. Fokus ke sana ya. Baik, lanjut. Nah, waktu kalian belajar transformasi, nah, kalian kan sudah tahu refleksi ya atau pencerminan. Itu bangunan asli dengan bangun bayangan kongruen tidak? Kongruen itu sama tadi ya, sama bentuk dan sama ukuran. Sama bentuk dan sama ukuran tidak? Iya, betul, sama bentuk dan sama ukuran ya. Tidak berubah nih. Digeser juga sama bentuk dan sama ukuran, kan hanya digeser. Bangunnya itu saja ya. Jadi sama bentuk dan sama ukuran atau kongruen. Ini kongruen juga? Ya, ini diputar juga kongruen ya. Kongruen. Hanya letaknya berbeda. Atau ini kan horizontal, ini vertikal ya. Tapi dia kongruen. Ini kok cuma satu gambarnya ya? Sebenarnya ini dilatasi, tapi skalanya satu. Kalau skalanya satu kan tidak diperbesar, tidak diperkecil, itu tetap ya. Iya, dilatasi faktor skala 1, bangunnya tetap ya, atau kongruen begitu ya. Jadi yang hubungannya dengan yang setelah kalian pelajari adalah pada refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang faktor skala 1, bangun asli dan bayangannya kongruen. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, coba kita lihatnya, ada bangun biru dan bangun oranye ya. Dikasih tahu nih sisi AB dan PQ adalah sisi-sisi yang bersesuaian. Gitu ya. Sudut AB dan sudut PQ adalah sudut-sudut yang bersesuaian. Apakah pasti sama besar?
Sebenarnya belum tentu sama besar. Nah, ini kebetulan kelihatannya gambarnya sama ya. Kalau besarnya belum tentu, kita ukur dulu biasanya ya. Diukur dulu atau dikasih tahu. Gambarnya dikasih tahu bersesuaian dan sama besar begitu ya. Jadi coba ini yang bersesuaian. Ini katanya AB bersesuaian dengan PQ. Kalau BC dan mana? Ya, BC dengan QR ya. Kalau DC dengan SR, kalau AD PS. Nah, ini ada di sebelahnya, Nak. Sisi AB dan PQ itu bersesuaian ya, sisi-sisi yang bersesuaian. Kalau kemudian setelah diukur AB sama dengan PQ gitu, itu dicatat ya. Terus BC dan QR itu bersesuaian. Kemudian diukur, oh ternyata sama juga. Misalnya CD dan RS bersesuaian. Diukur sama, DA dan SP diukur sama. Memang ada Bu yang diukur tidak sama? Ada Nak, ada kan belum tentu ya. Mungkin PQRS-nya lebih besar sedikit, nah ketika diukur tidak sama. Tapi mereka tetap bersesuaian ya Nak ya, tetap bersesuaian. Cuma ukurannya berbeda begitu ya. Nah misalnya nih ukurannya sama ya. Kita ke sudut ya Nak ya. Nah ini sudut C dan sudut R. Itu adalah sudut-sudut yang bersesuaian. Coba kita cari lagi sudut yang bersesuaian mana? Ya, sudut D dengan S ya kan? Ya, kemudian A dengan P, B dengan Q gitu ya. Jadi misalnya ini sudut R dengan C ya. Nah, ini sudut D. Ini boleh nih 2 double begitu. Ya. Nah, itu artinya sudut D bersesuaian dengan sudut S. Apa besarnya sama? Belum tentu, Nak. Belum tentu ya. Jadi nanti dikasih tahu kalau besarnya sama. Nah, ya. Ini kalau besarnya sama kita tandai. Kemudian yang ini yang keempat. 2, 3, 4 gitu Nak. Nah, kalau sudah ditandai sini berarti ini besarnya sama. Jadi tulisnya begini. Ya. Tulisnya begitu. Sudut A dan sudut P itu bersesuaian. Kemudian besar sudut A sama dengan besar sudut P. Besar sudut itu menggunakan ini M ya. Ya, M. M itu melambangkan besar ya. Jadi M sudut A berarti besar sudut A. Dan seterusnya ya Nak ya. Baik, semoga paham ya Nak. Kemudian jika bangun ABCD, nah ini ABCD ini dan PQRS memenuhi syarat tersebut. Jadi begini, semua sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang, kemudian sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka ABCD dan PQRS kongruen gitu ya. Nah, dinotasikan dengan ini Nak, ada tanda sama dengan, terus di atasnya ada seperti cacing gitu ya. Ini tanda untuk kongruen. Kalau memenuhi ini semua ya Nak ya, kalau memenuhi ini semua. Jadi kalau misalnya Bu, kalau ini tidak sama sudutnya beberapa, ya tidak kongruen berarti ya. Baik, nah gitu. Jadi jika bangun ABCD dan PQRS itu tidak memenuhi kedua syarat tersebut, jadi kedua syarat ini harus dipenuhi dua-duanya ya, maka bangun ABCD dan PQRS tidak kongruen. Dinotasikan dengan, nah begitu notasinya ya, ABCD tidak kongruen dengan PQRS. Jadi kesimpulannya apa untuk dua bangun datar yang kongruen? Dua bangun segi banyak itu lebih dari 3 ya, itu atau poligon ya, dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian, nah ini seperti ini, itu sama panjang ya. AB bersesuaian PQ, AB sama dengan PQ kan gitu, dan seterusnya sampai dengan DA sama dengan SP. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian sama besar gitu ya. Nah, ini dicatat gitu ya, atau diingat-ingat. Baik, kita lanjut. Anak-anak, ketika menyatakan dua bangun kongruen, sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Jadi tidak asal menyebutkan, misalnya ABCD harusnya dengan PQRS, kita menyebutnya ABCD dengan RSPQ. Nah, tidak bisa begitu ya. Jadi begini misalnya. Nah, gitu kan, di sini ABCD ya, terus PQRS misalnya dikatakan kongruen gitu ya.
Kalau di sini ada BCDA, jadi B dulu, bukan A dulu. B, C, D, baru A gitu. Maka di sini bukan PQRS tapi ya Q dulu dong. Q, R, S, P. Kalau C, D, A, B, C, D, A, B. Ya, mulai dari C tuh. C, D, A, B. C itu kan bersesuaiannya dengan R, berarti R. D itu dengan S ya di awal ini, berarti S di sini. Jadi C, D, A, B dengan R, S, P, Q. Nah, ini bisa dihubungkan dengan tanda panah. Semoga kamu paham ya. Kita lihat contoh. Nah, misalnya ini ada contoh soal. Segi 4 ABCD dan KLMN pada gambar di bawah itu kongruen. Mana gambarnya, Bu? Ya, ini gambarnya. Nah, sebutkan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Anak-anak bisa kita tulis di bawah sini ya. A, B, C, D gitu. Jadi bangun ABCD maksudnya kongruen, kan lambangnya gini ya, Nak ya. Dengan apa, Nak? ABCD katanya urutannya di sini K, L, M, N ya, KLMN. Nah, kita akan menentukan sisi-sisinya dulu baru sudut. Sisi-sisinya bisa begini, Nak, lihat dari gambar atau dari sini. Kan ini sudah pasti terurut ya, ABCD, KLMN itu urut. Jadi AB bersesuaian dengan KL gitu. AB mana? Nah, ini AB bersesuaian dengan KL gitu, atau sama panjang ya, bersesuaian. Kemudian BC ya, BC ya dengan LM. BC itu dengan LM. Ya, Ibu tandai karena ini sudah pasti kongruen ya, Nak. Ibu beri tanda strip-strip. Kalau kongruen pasti sama panjang ya. Kemudian CD dengan MN tentu saja ya. CD yang ini dengan MN. Yang terakhir AD itu dengan KL tentu saja ya. Iya, AD dengan KL. Ya, beri tanda saja 4 begitu ya. Oke, itu sisi-sisinya. Ya, bisa ditulis begini jadinya. Gitu ya. AB dengan KL, BC dan LM, CD dan MN. Betul ya, Nak? DA dengan NK. Seperti itu ya, Nak. Semoga paham ya. Nah, sekarang sudutnya deh. Kalau untuk yang sudut lihat di atas ya. Ini A dengan K, bukan? Berarti sudut A gitu. Itu bersesuaian dengan sudut K. Gitu ya. Kemudian B dengan L, bukan? Iya, jadi B gitu dengan L bersesuaiannya. Karena ini kongruen, Ibu beri tanda sama ya. Kemudian ini C dengan mana? C dengan M. Ya, C dengan M. Gitu ya. Satu lagi nih. Ini D dengan N. D itu bersesuaian dengan sudut N. Seperti itu ya, Nak. Menulisnya bagaimana? Ya, begini. Bukan mudah, Bu. Itu kan bentuknya sama. Tinggal dilihat aja, Bu. Urut gitu kan pasti sama, Bu. Iya juga sih. Tapi nanti kamu akan ketemu soal-soal yang gambarnya dibolak-balik. Nah, kalau gambarnya dibolak-balik itu kamu harus jeli. Nah, ini kan dasarnya. Ini gambar ABCD, segi 4 ABCD dan KLMN itu hanya digeser saja. Nah, ini ada pertanyaan, manakah persegi berikut yang kongruen? Tuh, ada 3 persegi ya. Persegi yang huruf A ini, huruf B dan huruf C. Nah, yang A itu perseginya panjang sisinya 10, yang B persegi dengan panjang sisi 12, yang C persegi dengan panjang sisi 10. Bu, ini persegi atau belah ketupat? Ini persegi, Nak, hanya diputar. Yang mana yang kongruen ya? Yang mana, Nak, kira-kira? Kan sudutnya harus apa, Nak? Sama besar ya. Sisi sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar.
Nah, ini persegi itu kan sudutnya 90 derajat semua, Bu. Iya, berarti yang bersesuaian itu berarti karena semua 90 ya sudah berarti sama bersesuaian sama besar semua ya. Oke, itu sudut-sudutnya. Nah, kalau panjang sisinya yang A dan B tentu tidak ya Bu ya, karena yang satu 10 yang itu 12. Kalau A dan C, apakah mereka kongruen? Ya, kongruen ya nak ya, karena ini hanya diputar. Nih, kalau pembuktiannya begini nak. Nah, kan dua bangun dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat ya. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, setiap persegi mempunyai 4 sudut siku-siku kan? 4 sudut siku-siku, jadi 4 sudut 90 derajat kan? Nah, sehingga sudut-sudut yang bersesuaian pada persegi A, B, dan C besarnya pasti sama gitu ya. Sekarang I2, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, itu syaratnya kan? Syarat yang kedua kan? Nah, ini persegi A dan B. Panjang setiap sisi persegi A adalah 10 cm, panjang setiap sisi persegi B adalah 12 cm. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian persegi A dan B tidak sama panjang ya. Kemudian B dan C ya. Pada persegi yang B 12 cm sisinya, yang C 10 cm. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian persegi B dan C tidak sama panjang. Sekarang A dan C ya. Pada persegi A 10 cm, persegi C juga 10 cm. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian persegi A dan C sama panjang. Jadi kesimpulannya adalah ya berdasarkan I1 dan I2 di atas, maka persegi yang kongruen adalah persegi A dan C gitu ya. I1 I2 itu yang ini. Baik, semoga paham ya nak. Kita lanjut. Nah, ini anak-anak perhatikan gambar trapesium ABCD dan WXYZ di bawah ini ya. Itu mereka kongruen katanya. Ini ada kata-kata kongruen ya. Nah, ini ABCD dan WXYZ. Gambarnya ini diputar nih. Sudah mulai bingung? Tidak ya, karena kita punya prinsip. Nah, ini ada pertanyaannya nih. Jika panjang AB 40 cm, oh ya ini sudah ditulis. BC 20 cm, sudah ditulis juga. YZ 16, ya sudah ditulis. ZW 15. Oke. Tentukan panjang sisi AD. Oh, yang belum nih AD, terus DC, terus WX, terus XY. Nah, suruh menentukan panjang sisi-sisi itu ya nak ya. Kemudian kamu juga diminta nih besar sudutnya ya. Sudut A 60 sudah ditulis. Sudut B 40 sudah ditulis juga. Yang ditanyakan adalah sudut Y dan Z. Nah, dilihat saja dari sini, perhatikan gambar trapesium ABCD WXYZ ya. Ini kalau begini kan berarti sudah terurut, maksudnya seperti yang pernah kita bicarakan ya. Ini sudah terurut. Jadi AB itu pastinya sama WX ya. Mana B, AB mana? Nah, ini sama ini gitu ya. Kemudian BC sama mana? Sama XY. BC mana? Ini BC sama panjang dengan dengan XY yang ini ya. Oke, ya jadi diputar-putar tidak masalah, kan sudah tahu prinsipnya ya nak. Sekarang ini CD. CD tentu saja dengan YZ. Mana CD? Ini CD. Dengan YZ yang ini. Jadi tidak usah bingung ya. Kemudian terakhir tentu saja yang ini sama panjang ya. Tidak dilihat dari sini pun kita tahu nih, yang belum ditandai kan tinggal sisi yang ini gitu ya. Jadi sisi-sisinya kalau sudah ketahuan sama seperti ini, kita tinggal isi. Nah, ini 40 cm kan yang strip 1, berarti ini juga gitu ya. Kemudian mana lagi yang belum ada isinya? Nih, ini strip 2 dan strip 2. Oh, berarti di sini 21. Yang ini strip 3, 16. Oh, sini 16. Bisa terisi semua ya. Strip 4, mana? Yang ini, berarti ini 15. Seperti itu. Mudah ya. Nah, tapi penjelasannya kalau dijelaskan, ini kalau kalian mengisi pilihan ganda dengan cara seperti ini saja, nak ya. Nah, kalau dengan
penjelasan begini. Kemudian kalau menentukan panjang sisi-sisinya, ya kalau ditulis jadinya begini. AD, kita lihat AD sama WZ kan. Di sini adanya DAZW ya. Kalau AD ya WZ lah ya. Gitu ya nak. Itu 15 cm kan. Kemudian lagi yang ditanyakan setelah AD ini apa? DC ya. DC itu dari mana? Dengan YZ ya. Oke, atau di sini CD YZ. Berarti kalau DC ZY. Ya kan? Ya, DC ZY dong. 16 cm itu ya. Kemudian apa lagi? WX. Nah, WX itu mana WX nih? WX nih. WX itu dengan AB atau di sini WX AB. Jadi WX itu sama dengan AB ya. 40 cm kan? Ya, begitu. Terus XY. Tadi XY kalian sudah dapat tuh. Nah, ini 21 kan sama dengan BC ya. Oke. Gitu nah kalau ditulis. Sekarang sudut ya. Baiklah nah, ini sudut A ya, sudut A dengan sudut W ya. Baik, A sama dengan B, ya kan nak? Oke, sudut B sama dengan X dong. Ya, B dengan X. B ini dengan X, mana X? Ya. Kemudian C dengan Y. C ini dengan apa? Y. Mana Y? Ini. Ya. Kemudian Z itu dengan D. Z dengan D. Ya, ini 1 2 3 4 dengan D. Ya, dengan Z. Z dengan D ya, begitu. Seperti itu ya nak ya. Yang ditanyakan sudut apa nak? Sudut Y, besar sudut Y dan besar sudut Z ya. Baiklah, ini A itu kan dengan W. Sudut A sama besar W berarti ini 60 kan? Ya, ini 60. Kemudian ya B sama dengan X. Jadi kalau sini 40, ini juga dong. Begitu ya. Terus bagaimana menentukan sudut Y? Ini kan sejajar, ya kan? Ini sejajar ya. Dua garis sejajar dipotong garis ini kan. Nah, itu jumlah sudutnya 180, masih ingat? Itu pelajaran kelas 7. Oh, berarti kalau ini 40 ini 140 dong, Bu. Iya, betul. Jadi nulisnya begini. Ini sudah ya, nak ya. Ini 140, nak. Ya, karena ini jumlahnya harus 180. Ini 60 berarti di sini ya 120 karena jumlahnya harus 180. Gitu ya nak ya. Oke. Jadi bagaimana menulisnya? Jadi menulisnya kalau kalian menjawab uraian itu kita tulis dulu sudut-sudut yang bersesuaian dan sama besarnya ya. Dengan misal begini. Nah, sudut-sudut yang bersesuaian, sudut A dengan sudut W bukan tadi? Maka besar sudut A sama dengan besar sudut W terus sampai dengan besar sudut Z. Setelah itu baru kita tulis sudutnya. Sudut A kan sama dengan sudut W. Sudut A 60 berarti sudut W juga. Sudut B kan sama besar dengan sudut X. Sudut B 40 derajat maka sudut X juga. Bagaimana dengan sudut Y? Tadi 180 dikurangi 40 ya. Jadinya 140. Kemudian sudut Z. Nah, 180 dikurangi 60 sama dengan 120. Seperti itu ya. Semoga paham. Kita lanjut. Ini nomor 4 nah, diketahui trapesium ABCD dan trapesium LKNM. Bukan KLMN kan? Kenapa LKMN? Karena ABCD itu kan mulai dari sudut siku-siku, lalu ke B, ke C, baru ketemu lagi sudut siku-siku ya. Jadi ini juga mulai dari sudut siku-siku, dari L dulu. Terus sisi yang panjang, lebih panjang kan? AB kan lebih panjang dari DC ya. Berarti L ke K, ke N, kemudian ke M. Maka ABCD itu kongruennya dengan LKNM. Ya, bukan KLMN. Gitu, paham? Nah, terus panjang sisi ada 15. Gitu ya. KL ya KL 20. Nah,
Terus tentukan panjang KN. Nah, ini KN berapa ya? Itu ya nak. KN-nya berapa? Bagaimana ini menyelesaikannya? Ya anak-anak, ini tidak perlu semua kita tulis sisi-sisi yang bersesuaian ya. Yang dicari saja ya. Kan kamu sudah tahu toh prinsipnya. Ya, baiklah. KN. KN itu kan ini ya nak ya. KN. Itu dengan BC dong. Iya. KN dengan BC. Loh, sama-sama nggak tahu tuh. Jadi bagaimana dong? Baiklah. NM itu dengan mana NM? NM itu dengan CD dong. Ya. Berarti kalau ini 12, ini juga 12. Gitu. LM ya, LM dengan AD ya. Ya, berarti ini 15, maka ini juga 15. Gitu ya. Kemudian diberi garis bantu. Nah, ini anak-anak kita beri garis bantu ya di sini. Oke. Ini 20. Kalau segini 12, berarti ini juga toh nak. Ya, ini juga 12. 12. Ini kan 20, berarti 12 tambah berapa supaya jadi 20? Ya, betul, tambah 8. Gitu. Kemudian ini sama ini ya nak, 15. Ini juga 15. Oke, 8, 15. Triple Pitagoras. Ya, triple Pitagoras hafal tidak? Lupa. Ya, enggak apa-apa. Pitagoras. 8, 15 yang hafal? Ya, ada yang hafal tuh. 17. Berarti ini 17. Nah, gitu. Ya. Nah, tapi kalau tidak hafal ya untuk menentukan KN itu KN kuadrat berarti ya. Itu sisi siku-sikunya dikuadratkan. Ya, itu dijumlahkan. Gitu kan? Ya, jadi ini 64 tambah 225. Jadi berapa nak? 9, 8, 2. Berarti KN ya tidak mungkin negatif ya. Ya, 17. Begitu. Ada AB. Ya, AB itu bersesuaian dengan ya, ini sisi bersesuaian. AB itu dengan LK. LK ya. Nah, kemudian juga nanti jadinya AB sama dengan LK gitu. Ya, jadi AB sama dengan LK sama dengan berapa? 20 cm. Ya, langsung di sini ditulis juga boleh 20 cm. Langsung ya. Kemudian di sini ada BC. BC dan apa BC? Ya, KN. Nah, gitu ya. BC sama KN dong. Berapa BC dan KN? Nah, kalian belum tahu nih, titik-titik dulu ya juga boleh. Kemudian ini CD. CD dan ya NM ya, NM. CD itu nak, CD NM ya. Ini CD NM dong. Ya, sininya tulis CD sama dengan MN. Itu sama dengan 12. Seperti itu. Kemudian satu lagi ya, AD. AD itu bersesuaiannya dengan ya LM. Nah, ditulisnya AD sama dengan LM. Sama dengan berapa? 15. Seperti itu ya nak. Ini sudah terisi semua. Nah, baru kamu utak-atik nih trapesiumnya. Dapat KN dengan triple Pitagoras 17. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, gambar ini kongruen nih, dua bangun. Bu, tapi ini nggak ada ABCD-nya loh Bu. Nggak apa-apa. Kita lihat aja ada tandanya kok ya.
Nah, ini 125 nih, dibangun yang sebelah kiri 125 derajat itu diapit oleh sisi yang strip 1 dan strip 2. Ini juga tahu 125 derajat diapit strip 1 dan strip 2 kan? Oke. 125 strip 1 terus 85. 125 strip 1 ke sini ya. Berarti ini besarnya adalah berapa, Nak? 85. Si B ya. Ya, jadi B itu besarnya 85 derajat. Kemudian 125 strip 2, 125 strip 2 80, berarti ini besarnya 80. Gitu. Jadi A bagaimana? Ini kalau segi 4 itu kan jumlahnya 360 kan? Berarti A sama dengan 360. Itu dikurangi ya 125 tambah 85 tambah 80 gitu. Itu ya, Nak. Jadi berapa? Yang dalam kurung ini berapa, Nak? Ini 210 ya, 290 kan? Yang ini tambah ini kan jadinya 210 kan? Ya, tambah 80 290. Oke, berarti A-nya berapa dong? Berapa, Nak? Iya, 70. Jadi A besarnya 70 derajat. Semoga paham. Oke. Nah, sekarang coba lihat nih nomor 6. Dua trapesium pada gambar berikut ini kongruen. ABCD kongruen dengan PQRS. Sudutnya coba diperhatikan ya. Kemudian kamu jawab ini nih. Mana yang benar, mana yang salah dari situ. Katanya besar sudut Q 130 derajat. Q mana Q? Kini. Nah, kini. Ini apakah 130 derajat, Nak? Kongruen ya? Oke, kongruen. Ya, kalau ini 90 derajat, ini 90 derajat juga, toh, Nak? Oke. 130 derajat itu, nah ini diberi tanda aja nih. 90 sudah diberi tanda ya, 90 90. Kemudian ada garis yang panjang ini, garis yang panjang 90 dan nggak tahu. Ini 90 dan 50. Ya, berarti ketahuan nih. Ini besarnya 50 gitu. Dari cara melihat gitu ya, Nak ya. Nah, atau begini, Nak. Ini kan 130 nih. Gitu. Terus ini kan jumlahnya 180. Ya, 130 tambah 50 dong. Ini juga begitu, ini 50 nih. Jumlahnya kan 180 nih dengan yang sini ya, karena ini sejajar toh. Ini sejajar. Ya, kalau sejajar dipotong garis kan dua sudut yang terjadi jumlahnya 180 ya. Ini 90 90 kan 180. Ini 130 50 180 ya. Ini 50 ya, ini 130 dong supaya jumlahnya 180. Seperti itu ya. Jadi ini benar. Oke, yang ini sudutnya 50 juga benar kan? Sisi RQ mana RQ? RQ mana? Ini ya. Sisi RQ katanya bersesuai dengan CB. Ya, sama-sama sisi miring atau sisi itu diapit oleh sudut 50 derajat dan 130 derajat. BC juga kan diapit oleh sudut 130 derajat dan 50 derajat. Jadi ini benar. Gitu ya. Lalu keliling ABCD apakah sama dan keliling PQRS? Kalau kongruen itu kan semua sisinya yang bersesuaian sama panjang ya. Kalau sama panjang itu sama panjang juga ada sebelah sini, berarti kelilingnya sama ya. Iya dong, kelilingnya sama dong. Misalnya kita beli deh. Ini misalnya A panjangnya ya. Ini B, ini C, ini D. Mana yang A di sini? Yang ini dong. Nah, yang B yang mana yuk? Ya, sisi yang paling panjang berarti yang ini. Yang C mana? Kok sama-sama ABC sih, Bu? Kan sama panjang. A sama panjang dengan A dong. Masa A sama panjang dengan B? Ya kan? B dan B lagi, C dan C lagi. Kemudian D berarti yang ini ya. Nah, kelilingnya keliling apa, Nak? Keliling ABCD ya.
A, B, C, D, itu kan A tambah B tambah C tambah D ya. Oke, begitu pula dengan keliling ya PQRS, juga A tambah B tambah C tambah D kan. Oke, sekarang luasnya nak, apakah luas bangun ABCD itu tidak sama dengan PQRS? Ini tidak sama loh nak, ini benar apa salah ya? Di sini nak luas, nah misalnya kita mau menentukan luas ABCD. Luas trapesium itu kan jumlah dua sisi sejajar. Kebetulan ini sisi sejajarnya B dan D ya, berarti B tambah D dong ya. Kemudian kalian bagi dua toh. Nah, dikali tingginya. Tingginya itu C ya. C. Ya kan, Nak? Ya, tingginya C. Nah, itu sama tidak dengan luas PQRS? B dan D juga, iya B dan D juga sama ya. Lalu dibagi 2 kali C juga sama, ya kan? Iya. Jadi ini salah dong. Ini salah ya. Harusnya apa? Harusnya sama. Gitu kan, Nak? Baik. Kita akhiri ya, Nak. Terima kasih untuk Ananda yang sudah belajar dengan Bu Ahyu di channel Matematika Menyenangkan untuk masa depan yang lebih baik dan Indonesia Jaya. Kalau Ananda merasa video ini bermanfaat, boleh dibagikan kepada teman-temanmu melalui line, WhatsApp, IG, lewat apapun, dari mulut ke mulut juga boleh, agar teman-temanmu juga terbantu belajarnya dan paham lebih baik seperti kamu ya. Kemudian nanti diharap banyak anak Indonesia juga lebih paham matematika dan mendapat nilai yang lebih baik. Jangan lupa ya untuk like videonya, subscribe channel ini, dan klik lonceng untuk semua agar Ananda mudah mendapatkan video-video lainnya di channel ini. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih, tetap baik hati dan cerdas. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam.